Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Bagaimana kabar kawan-kawan pendengar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya dan keamanan untuk semua penghobi PCB. Baiklah, di sini saya akan nge-review sebuah alat yaitu Chrono, yaitu alat untuk ngecek kecepatan laju peluru ya atau laju mimis. Nah, di sini saya akan review tentang Chrono mungil yang murah meriah yaitu Chrono HTX ya, HTX 3005. Baiklah, di sini saya akan review secara fisik dulu ya. Secara fisik berbahan aluminium ya, kokoh. Di sini akrilik transparan, terus samping-sampingnya nih ya. Nah, di sini ada 3 tombol. Ini tombol power, ini tombol untuk mengganti perpindahan sebuah menu ya. Ini untuk reset. Terus di sini ada kabel USB ya. Di sini untuk charger ya, menggunakan micro USB atau tipe D. Di sini ada indikator lampu charger. Nah, ini lubang ya, lubang untuk peluru keluar. Nah, di sini ada bracketnya ya, atau misalnya kayak mounting ya. Nah, di sini setiap pembelian ini udah lengkap ya seperti ini. Nah, ini ini kan ada kode-kodenya nih. Nah, lubang-lubang ini tujuannya untuk mengukur OD sebuah peredam ya. Jika peredam Anda ukuran 30 ataupun 20, ini dipindahkan ya. Nah, ini dipindah. Nah, ini nanti nih, ini seperti contoh saya yang pakai ya. Saya pakai UD38 redamnya. Jadi saya harus ditaruh di nomor 38. Jadi ini tempat ini harus disesuaikan, ditaruh dengan setiap ini harus 38 38 38. Misalnya udah 30 taruh di 30 30 30. Nah, ini sampai maksimal di UD 42 ya. Nah, jika kalau peredam teman-teman itu maksimalnya di 30, nah ini bisa tanpa yang komputernya ini nih. Cukup pakai yang di dalam ini kan maksimal 30, tapi cara pemasangannya ini harus dilepas dulu ya pakai obeng. Oke, jadi ini untuk pengaturan untuk OD larasnya. Jadi kalau misalnya ini nih ya. Nah, baiklah, saya akan coba hidupkan. Ini di sini akan tombol on off. Nah, ini ya, HTX. Nah, nih tampilannya. Tampilannya seperti ini ya. Itu ada width berat mimis ya, itu satuannya gram. Kaliber 4,5 mg. Velocity itu fps ya. Nanti bisa diatur tuh fps atau mps. V-rate-nya ini saya kurang begitu paham ya. Energi mungkin nanti berapa joule yang akan didapat. Nah, terus untuk gimana cara untuk merubah settingan. Nah, di sini ada tombol-tombol ini. Nah, kalau kita tekan ke atas itu kan untuk ini tidak ada wifi ya, yang versi ini. Nah, jadi kalau misalnya mau tekan menu, tekan arah ke bawah ya. Nah, sini ada tulisan data playback. Nah, data playback ini isi dari hasil kita Chrono ya nih. Nah, ini ya contohnya nih, hasil dari kita Chrono berapa. Sini mampu mencatat sampai dengan 80 tembakan ya. Ini hasil yang punya saya ya. Nah, data playback tadi ya. Nah, ini kalau untuk kembali ke menu, tekan aja ke atas, tekan ini nih, sorry tekan tombol ini. Nah, terus ini set memori. Apa sih set memori? Set memori ini kita langsung aja buka ya nih. Setelah di ini tekan tombol ini ya, power. Nah, inilah kita untuk mengatur jika kita pakai mimis apa nih, 10 green, 15 green, 13 green. Nah, di sini diatur. Jadi diarahkan dulu ini. Nah, ini kan tuh berjalan kursornya nem. Nah, saya kasih contoh nih. Mimis pertama saya pakai ini, misalnya pakai Hercules tuh
13, berapa green ya. Nah ini nih converter ya teman-teman ya, dia satuannya gram bukan green, makanya harus di converter dulu. Misalnya 10 green itu 13 green itu berapa berapa gram, aja di apa di online bisa tuh di Google. Nah kalau setahu saya sih yang udah aku alamin ini ya 0,88 nih ya, nih 0,88. Nah setelah kursornya di angka itu tekan, nah kan dipindah, tinggal kita kurang-kurangin nih kayak gini tuh, kan berubah tuh sampai dengan satuan tadi ya, gram. Setelah itu tekan lagi tombol ini, nanti pindah ke kalibernya ya. Nah habis itu tekan lagi, kursornya kembali. Setelah di set itu kembali, nah jika tanda panah sini sudah menunjukkan di ini, di angka kita setting, maka nanti waktu kita pas keluar tadi angkanya di settingan ini ya. Nah kita coba ya, nih exit. Nah udah ya, nah kita coba ya. Nah tuh kan, tuh sudah setting ya 0,88 gram ya, bukan green ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita lagi buka di auto power. Nah ini auto power ini untuk menentukan matinya ya, berapa menit nih, bisa diatur nih ya, terserah mau pakai yang mana, sesuka kawan ya. Pokoknya kalau dia misalnya dari 10 menit itu akan mati itu. Terus backlight ini pencahayaannya kan ini kan posisi on ini backlightnya. Kalau kita pindah ke off nanti dia warnanya gelap. Nah kayak gini ya. Nah jadi kalau untuk hidupan lagi mudah, tekan aja tombol lagi nih, tekan ini ya, nih di on kan. Nah terus unit ini untuk satuan ya. Nah ini MPS sama FPS ya, mungkin MPS ini cocoknya untuk senti ya, senjata api, tapi kalau untuk PCP dia pakai FPS ya, bisa aja sih pakai MPS, tapi kalau MPS ini agak ribet, kita harus konversi lagi ke FPS ngitungnya. Tapi kalau FPS ini dia lebih detail kan ya, satuannya angkanya kan. Nah jadi ini diatur ke FPS ya. Nah udah diatur. Nah ini reset ini untuk menghapus data-data yang sudah kita tersimpan ya. Terus ini bahasa Cina ini saya kurang begitu paham ya, tapi pernah cepet coba kalau nggak salah ini untuk perubahan bahasa. Itu aja ya. Nah gimana cara untuk pengaplikasiannya ya, tadi tuh ya, setelah ini kita setting, kita pasang ke peredam ya, kita pasang peredam. Nah emang ini agak sedikit ribet yang seperti ini ya, tapi praktis, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Ribetnya itu tadi, kalau setiap mau setting ganti peredam harus merubah ini susunannya. Jadi kawan-kawan harus punya ide-ide kreatif lah untuk bisa untuk ini apa namanya, portable lah misalnya, untuk pakai mana. Bagusnya sih satu peredam dikunci. Nah jadi kalau setiap mau setting pakai peredam itu. Nah kalau ini kan harus perlu diikat nih pakai karet biar nggak lari. Nah saya itu sudah saya lakukan, emang nggak ribet ya, harus diikat-ikat, belum nyari karetnya. Nah ini saya terpikirkan pakai ini nih, pakai klem. Nah ini klem saya dapat dari mounting kamera ya. Nah klem ini nanti dipasang di sini nih dipasang di sini ya. Nah setelah itu masukkan ke peredam, terus dikencangkan. Nah kayak gitu ya. Nah setelah itu dan perhatikan ya, jangan sampai pemasangannya miring karena ini berisiko tinggi. Nah ini saya udah kena tembakan mimis, takutnya kalau ngacak ataupun kurang lurus berisiko kena tertembak tuh ya. Nah jadi ini simple, murah ya kelebihannya. Terus untuk kekurangannya mengkhawatirkan jika untuk setting, karena kalau kita masangnya nggak pas, yang jelas akan tertembak ya kan, pasti kalau tertembak, tapi bila kena sensornya dia rusak gitu. Kalau untuk masalah
akuratnya dengan Pro Chrono saya belum belum nyoba ya perbandingannya, tapi yang jelas, eee, Pro Chrono itu lebih bagus ya karena kan secara harga jauh jauh ya. Kalau ini cuman di angka 400 ribuan ya. Nah, ini saya belinya langsung dari luar negeri ya, karena kalau dari dalam negeri itu harganya masih di atas 600, 700, apa 800 ya, tergantung seller masing-masing itu. Ini harganya cukup murah bagi untuk yang berdealer sekelas hunting, menurut saya sih sudah cukup sih pakai ini. Tapi kalau untuk yang untuk lomba itu, rekomendasikan harus pakai Pro Chrono itulah ya, ataupun yang Pro ataupun Chrono FX itu. Karena kalau dilombakan dia harus detail untuk EVS-nya kan. Nah, kalau untuk hunting mudah-mudahan cukuplah pakai ini ya. Nah, seperti ini penampakannya. Ada sih versi terbaru yang sudah pakai WiFi X3006 ya. Ini saya beli di Shopee ya, tapi langsung dari luar negeri. Jadi VS itu misalnya untuk mempermudah kita setting kawan-kawan ya. Apa namanya? Jadi kita lebih enak lah tentunya untuk melihat performa kemampuan unit kita gitu kan. Misalnya unit kita mampu nggak nih pakai Mimis, eh, 15 grand dengan laras yang apa adanya di senapan, mampu nggak sih untuk dapetin speed tinggi gitu kan. Kalau mampu kan berarti kita tinggal setting lain gitu. Tapi intinya untuk akurasi settingannya nggak hanya dari chrono aja ya, banyak ya, dari laras, dari kestabilan angin, terus skill penembak, itu banyak ya. Oke, baik kawan-kawannya, mungkin cukup sekian review dari saya. Jika ingin membeli ya silakan, jika berminat ya. Menurut saya sih kalau untuk sekelas hunting ini cukup cukup ya, lebih dari cukup untuk cek chrono ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan informasi ataupun yang salah, saya mohon maaf ya, karena saya juga baru pakai ini sekitar 6 bulanan. Alhamdulillah tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, lancar-lancar aja ya. Oke, dan saya lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.